Saya mau bertanya. Ya, silakan. Muhammad Rizky. Jadi mohon maaf ya, Kameranya ya kalau suara bisa. musiknya. Soalnya ini mohon maaf juga pada ya, panitia karena ada suara musik. Soalnya sedang di perjalanan gitu. Ya, tidak. On cam ya? Boleh on cam ya? Ya, on cam. Jangan on cam ya. Ya udah. Ya izin bertanya kepada tadi ya pemateri kedua dari Nanda ya tentang minat bakat. Nah, pertanyaannya kadang jujur ya saya pribadi itu minat dan bakat itu sendiri gitu. Nah bagaimana cara apa ya tahu bakat kita itu di sini, minat kita itu di sini gitu. Kadang kita itu sulit gitu menentukan yang minat dan bakat dari diri sendiri itu. Bagaimana gitu? Nanti yang bisa siapa? Menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya pertama, Saudara Muhammad Rizky. Mungkin ditampung dulu ya, dilanjut silahkan kepada teman-teman peserta jika ada ingin bertanya, baik kepada pemateri 1 maupun pemateri 2 ya. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ada di kolom chat tuh. Iya, ada di kolom chat ya ini. Teman-teman bisa baca dan akan saya bacakan juga. Dari Amru Widianto. Mau tanya, bagaimana cara membagi waktu yang tepat agar selalu produktif? Sama cara mengetahui bakat sendiri yang belum kita tahu. Nah ini yang pertama pertanyaannya, cara membagi waktu agar selalu produktif. Dan yang kedua, cara mengetahui bakat yang kita belum tahu. Ini sama yang penanya satu ya pertanyaannya. Mungkin pemateri ingin menanggapi dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Kak Muhammad Rizky sama Kak Amru tadi bagaimana cara kita mengetahui bakat kita? Ini mah selain pengalaman aja ya, gimana sih tahunya cara mengetahui bakat kita? Kita sukanya di apa? Pasti kita sendiri tahu nih. Misalkan kita suka suka sama alam. Kita suka sama alam, bukan sama alam sih. Kita suka ngomong kayak gini. Terus juga kita suka baca buku. Terus juga pokoknya kita suka berbagi pengalaman ngomong kayak gitu. Beda gak sih sama yang ini? Berarti itu masuknya ke public speaking, suka ngomong-ngomong kayak gitu, itu masuk ke public speaking dan tanpa disadari nanti orang-orang sekitar sendiri yang apa ya, yang ngasih tahu. Nanda juga kayak orang tuh ngomong, kita tuh harus tahu nih minat kita di sini, bakat kita di sini. Nanda sendiri ngobrol gitu kan sama teman-teman. Nanti ngobrol sama teman, apa ya kira-kira bakat aku kira-kira apa ya, minat mah udah tahu nih, Nanda sendiri udah tahu minat aku teh ngomong gitu, jadi MC minat aku teh pokoknya hal-hal yang ngomong-ngomong kayak gitulah di depan. Nanda tuh suka, tapi Nanda nggak sadar kalau itu teh bakat Nanda itu di situ. Teman-teman tuh pasti bilang minat kamu tuh di sini-sini, dan diantaranya bakat kamu tuh di sini-sini, diantaranya teman-teman ngomong gitu tentang public speaking, kamu bagus katanya gitu. Jadi siapa aja yang nanya? Kata teman-teman ini ya, tapi Nanda mah ngerasa mah belum, karena emang sekarang juga ini ngomong kayak gini. Nah itu cara biar tahu gitu minat bakat kita di mana, dan sukanya sama apa. Suka hal-hal yang berbau sastra kayak Teh Amel gitu. Teh Amel tuh berbakat banget tuh di bidang sastra tuh, nulis puisinya apalagi Teh Amel bagus banget. Terus bakat Teh Amel juga ada di bidang seni suara, tuh Teh Amel juga bagus. Kita sukanya sama apa, kembangin di situ di bidang itu. Kalau menurut Anda mah kayak gitu cara ngenalin minat bakat kita tuh di situ. Nah terus gimana caranya membagi waktu agar tetap aktif? Ada berapa waktu yang bisa dibagi sama Kang Amru ini, sama Kang ini ada berapa? Gunakan skala prioritas. Kalau misalkan kerasan ya sama Nanda sendiri juga, Nanda ikutan tadi misalkan kesibukan sekarang ngajar organisasi, kemudian organisasinya juga ada beberapa, itu gunakan skala prioritas dulu. Mana yang lebih penting, kita juga harus sadar sama sendiri. Kita tuh manusia, kita butuh istirahat, butuh waktu untuk istirahat. Gimana caranya biar tetap produktif? Kita mau berapa waktu yang dibagi, misalkan atur. Misalkan yang paling penting, misalkan ini akan kerja dulu, utamakan kerja. Kemudian nanti ada waktu di organisasi nih, kiranya gunakan juga mana yang kiranya bisa membantu untuk masa depan, lebih bisa bantu untuk masa depan. Misalkan kerjaan lebih bisa membantu ke masa depan, kerjaannya ada ditunda dulu. Misalkan sehari itu akan kerja, tapi ada organisasi juga,
utamakan kerja dulu, karena kan emang itu membantu kita juga ya, finansial juga membantu untuk masa depan, untuk nabung gitu kan, untuk masa depan. Terus nanti kalau misalkan ada waktu silahkan ke organisasi. Di hari libur misalkan ada 3 organisasi ini bersamaan, ada kegiatan, gimana caranya biar tetap produktif tapi bisa gimana caranya dalam satu hari itu tuh ketiga organisasi ini bisa membagi waktu, gunakan tadi skala prioritas yang benar-benar bisa bakal yang benar-benar organisasi itu berpengaruh ke diri anak. Utamakan misalkan yang pertama ke organisasi A. Ini organisasi A ini lebih berpengaruh ke diri kita. Datang ke organisasi A. Nanti masih ada waktu lagi organisasi B sama C. Ternyata organisasi C ini lebih berpengaruh ke diri kita. Datangi pokoknya benar-benar lebih berpengaruh ke diri kita yang mana dulu gitu, bagi waktunya kayak gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau misalkan dari diri mana sendiri gitu ya, kayak sekarang juga kan emang ngambil skripsinya tentang genre ini sendiri ya, makanya kenapa diambil tawaran dari Alia buat ngisi kayak gini, karena ini juga kan lebih apa ya, ini juga ngaruh ke tugas kuliah Nanda gitu kan. Jadi Nanda anggap sebenarnya sekarang juga ada kegiatan lain, tapi kenapa yang lain didahulukan, kenapa nggak main Alia dulu, karena ini lebih penting, ini tentang kuliah Nanda, ini juga berkaitan dengan skripsi Nanda. Kemudian juga tadi pagi selesai dulu tugas ngajar, terus sekarang ngisi ke Alia gitu. Jadi mana nih yang lebih penting ke diri sendiri, ke diri kita yang lebih ngaruh ke diri kitanya gitu. Jadi kita Alia. Ya, terima kasih ya kepada Silakan kalau misalkan ada yang mau menambahkan, saya Amel atau siapapun. ya dari Teh Nanda seperti itu ya. Dari sekarang dari Teh Amel. Nah, bagaimana sih yang tadi cara minat bakat itu? Mungkin minat bakat itu awalnya bisa dari hobi ya, seperti Teh Amel yang tadi juga suka menulis jadi minat. Betul ya teman-teman, apa yang dibilangin sama Teh Arya. Untuk mengetahui bakat dan minat kita itu, yang pertama kita harus tahu dulu kita senangnya sama apa sih gitu. Misalnya sama olahraga atau sama bidang kesenian. Nah itu tuh ada banyak sekali ya penyalurannya gitu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu yang memang mengenali diri sendiri dulu untuk mengetahui minat dan bakat kita gitu. Kayak misalnya nih, aku kan senangnya nulis. Banyak nih sebenarnya tempat-tempat untuk menyalurkan bakat dan minat itu. Kayak misalnya kita bisa menggunakan website kayak Blogger, Medium, memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat aku nggak tahu nih apa minat aku atau aku nggak tahu nih apa bakat aku. Karena sekarang semuanya udah serba canggih, jadi tinggal koreksi lagi kepada diri sendiri gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Terima kasih banyak ya kepada para pemateri yang telah menanggapi pertanyaan dari yang pertama Muhammad Rizky. Bagaimana saudara Rizky? Apakah ada tanggapan lagi? Kepada penanya yang kedua, barangkali ada tanggapan? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kalau tidak ada. Jika tidak ada, mungkin untuk penanya ke satu dan kedua sudah dicukupkan. Dan kita masuk ke dalam penanya yang ketiga ya, ada di kolom chat. Saya bacakan. Dari Aldi Kurniawan, izin bertanya kepada Teh Nanda, bagaimana cara mengembangkan minat dan bakat pada usia muda? Yang kedua, izin bertanya kepada Teh Melani, bagaimana tahapan dalam menulis cerita dengan baik dan benar, baik cerpen maupun cerita cerbung? Disilakan kepada pemateri, mau siapa yang pertama menjawab? Silakan kepada Teh Nanda menjawab. Ya, halo Alia, Teh Alia, aku izin jawab dulu ya pertanyaan dari Kak Kurniawan. Pertanyaannya, bagaimana sih tahapan dalam menulis cerita dengan baik dan benar, baik itu cerpen maupun cerita cerbung? Nah, teman-teman, dalam menulis itu kita memerlukan beberapa tahapan ya. Yang pertama, tentunya kita harus mau menulis dulu gitu. Kalau misalnya kita suka nulis tapi nggak mau nulis juga ya
ngapain gitu. Yang kedua itu kita harus menentukan ide. Nah, menentukan ide ini ada banyak sekali. Seperti kita tuh harus menentukan tema apa sih yang mau kita angkat dalam cerpen yang mau kita tulis gitu. Misalnya dalam temanya itu tentang Nanti kekeluargaan Rizky kah, FV-nya tentang 25 aja ya. persahabatan kah, atau tentang cinta-cintaan gitu. Yang kedua itu kita harus menentukan 25 tokoh karena dia jadi dalam ini. menentukan ide itu. Baca doa lagi Yang nggak? kemudian kita harus menentukan watak dari tokoh-tokoh tersebut. Nggak mungkin kan kita mau nulis cerpen tapi kita tidak mendalami watak dari tokoh-tokoh yang mau kita tulis gitu. Terus yang selanjutnya itu kita harus menentukan konflik dari cerita yang mau kita tulis nih. Kira-kira kalau misalnya tema tema cerpen yang mau kita angkat tentang persahabatan, apa ya konflik yang menarik gitu untuk ditulis. Nah, kemudian itu ending. Ending itu ada dua ya, ada happy ending, kemudian ada sad ending. Nah, lebih bagusnya lagi itu adalah happy ending karena bisa memuaskan para pembaca dan juga penulisnya itu sendiri. Tapi tidak ada kemungkinan juga adanya sad ending gitu. Nah, setelah menentukan ide itu, kita harus riset nih, kira-kira tema seperti persahabatan, kekeluargaan ini tuh menarik gak ya untuk dibaca oleh kalangan remaja atau misalnya oleh para semua usia gitu. Kemudian kita harus menentukan watak tokohnya juga, itu harus riset juga. Nah, biasanya orang yang senang menulis itu dalam menentukan riset watak tokoh ini, mereka itu sering mengambil sifat-sifat dari teman-teman mereka sendiri gitu. Jadi jangan main-main deh kalau sama penulis, bisa-bisa kamu abadi dalam tulisannya. Kira-kira begitu ya jokesnya itu. Nah, kemudian setelah kita memulai riset, kita itu harus dalam cerita itu harus ada kayak apa ya bahasanya, bentar. Jadi ceritanya itu harus masuk gitu alurnya. Jangan misalnya cerita pada 9 tahun yang lalu, tapi diceritain di paragraf selanjutnya malah kayak ada 7 tahun yang lalu. Jadi itu harus masuk akal ya teman-teman. Itu biasanya sih ngaruh ke tempat, atau kalau misalnya ngambil ceritanya itu tentang perubahan waktu gitu. Ada ininya. Kemudian selanjutnya itu adalah memulai menulis. Jadi setelah kalian menentukan ide atau menentukan tema apa yang mau kalian tulis, kemudian melakukan riset, hal selanjutnya adalah memulai menulis. Jadi untuk apa kalau misalnya kalian mulai mencari ide, mulai riset, tapi tidak langsung menulis gitu. Nah, masalah bagi orang-orang yang suka menulis itu selalu ada pertanyaan, gimana sih caranya kita tuh melanjutkan menulis kalau misalnya kita tuh stuck gitu idenya. Kayak gak bisa mikir lagi gitu, gimana sih Kak gitu. Nah, sebenarnya itu bisa disiasati ya teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi stuck ide gitu, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalian itu bisa refreshing atau me time diri sendiri gitu. Kayak misalnya ngemil, jalan-jalan, nonton film, atau dengerin lagu, atau apapun itu hal-hal yang bisa mendatangkan inspirasi untuk tulisan kalian gitu. Kemudian setelah kita memulai menulis, kita juga harus baca ulang nih semua hasil tulisan kita. Kira-kira ini apa ya yang kurang gitu. Kira-kira ini di bagian cerita ini nyambung nggak ya gitu. Atau masuk akal nggak ya gitu. Nah, mungkin itu aja Kak Aldi tahapan dalam menulis cerita kalau versi Melanie gitu. Nah, kalau ada yang kurang-kurangnya silahkan ditanyakan lebih lanjut lagi. Atau Kak Aldi bisa cari tahu lebih dalam lagi ya, karena ini kan kita metodenya sharing aja gitu. Hal-hal yang udah pernah saya alamin sih kayak gitu. Kasih Teh Alia. Ya, terima kasih ya kepada Teh Amel yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Aldi. Selanjutnya dari Teh Nanda, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Aldi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan minat dan bakat ya. Bagaimana cara mengembangkan minat bakat di usia muda. Nah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Mumpung masih muda, masih tenaganya masih bagus, masih oke, kan selagi masih muda, apalagi belum nikah gitu ya. Ayo kembangin bakatnya, minatnya gimana sih? Gimana sih caranya gitu kan mengembangkan minat bakatnya. Setiap ada kesempatan ambil. Kita sadar bakat kita ini masih belum sempurna. Kalau dari Nanda sendiri, public speaking Nanda belum sempurna, tapi
itu latihan terus dilatih sampai akhirnya orang bukan kita sendiri yang bilang bagus, tapi nanti sampai akhirnya orang-orang sendiri yang menilai, oh iya bagus gitu, oh iya udah bagus. Jadi setiap ada kesempatan ambil. Kalau dari yang Nanda alamin gitu ya, Nanda tuh kadang demennya ngomong ya, jadi kayak MC kayak gitu, setiap ada tawaran jadi MC atau kayak Teh Ale gini jadi pemateri, ambil ambil aja terus ambil. Itu kita latihan terus melatih diri sendiri, terus melatih bakat kita gitu, seperti bakat kita ya, ya itu tadi emang apa ngerasa tapi kan aku mah belum bagus, belum ini, takutin, jangan kebanyakan takutnya ambil dulu aja, bismillah dulu gitu, nanti juga bakalan bisa gitu, mumpung masih muda, apalagi ya masih muda gitu kan. Begitu mungkin dari Nanda mah. Teh Amel mau menambahkan atau Teh Alia? Silakan. Ya, alhamdulillah ya. 3 pertanyaan dari penanya sudah terjawab. Penghubung waktu juga sesuai dengan yang telah dijadwalkan ya. Ini sampai 10.30. Kita akhiri saja ya. Sebelumnya dari penanya ketiga itu, Kak Aldi ada tanggapan terlebih dahulu. Mungkin tidak ada tanggapan ya, sudah dicukupkan dari Kak Aldi sendiri. Baik, dari webinar kali ini akan saya tarik kesimpulan berdasarkan tema yaitu terwujudnya pribadi yang edukatif dan produktif dengan minat bakat di masa pandemi. Nah, alhamdulillah ya, kita semua ini telah produktif, telah mewujudkan kegiatan yang produktif dengan ikut dalam webinar ini di masa pandemi. Nah, untuk minat bakat itu sendiri, sebagaimana tadi telah pemateri sampaikan pula, bahwa minat bakat itu dapat kita gali sendiri dari apa yang kita sukai dan dari hal yang kita sukai, dan kita sering-sering untuk melakukan hal tersebut, maka itu dapat menjadi suatu bakat kita, bahkan dapat menjadi profesi kita di masa depan. Ya, dari saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikembalikan kepada Kasih Isi. Teh Alia. Terima kasih kepada Teh Alia yang sudah memimpin diskusi webinar pada hari ini, dan terima kasih juga kepada pemateri 1 dan 2, Teh Melani dan Teh Nanda. Semoga kita semua yang hadir di sini itu dapat mengambil manfaatnya. Nah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, mau ngasih tahu nih ada sedikit door prize buat tadi 3 orang yang aktif bertanya. Dimohon kepada Kang Rizky, Kang Amru, Kang Aldi untuk menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Nah, sebelum ditutup, mari kita foto dulu ya. Silakan teman-teman pada on cam. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Nah, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut hadir berpartisipasi dalam salah satu program kegiatan KKN kami ini. Kami harap teman-teman juga bisa ikut serta dalam program kegiatan kami yang lainnya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada semuanya. Silakan, Mangga boleh.